Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip, jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi bersama saya Okta Agniu Haramadani dan rekan saya Raihan Firdaus Alfarizi di podcast Mandua Banyuwangi. Kelas banget ya operatornya. Sebelumnya gimana nih kabarnya Kak Rehan sendiri? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana nih kabarnya Kak Okta? Alhamdulillah saya juga sehat nih Kak Rehan. Alhamdulillah. Ya meskipun sama-sama ya kita banyak tugas, banyak kegiatan, kayak alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Oke Kak Rehan, hari ini nih kita kedatangan guest star spesial dari guru. Iya betul banget. Dari guru Mandua Banyuwangi pastinya. Kira-kira siapa ya beliau? Siapa ayo? Langsung kita sambut aja nggak sih ya? Kita sapa gitu ya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan keadaannya juga baik ini situasinya. Alhamdulillah. Boleh Pak perkenalan ke Sobat Mandawangi dulu. Ya. Silahkan. Ya, nama saya Nur Salim SAG. Ya, karena lulusan dari IAIN Jember sehingga gelarnya masih SAG dulu itu. Jabatan nama, kalau sekarang SPDI. Ya, SPDI ya Pak ya. Udah beda sekarang. Beda, ya. Oke, Bapak di sini mengajar sebagai apa nih, Pak? Kalau di Mandua Banyuwangi, selama di Mandua Banyuwangi, karena saya dulu pindah-pindah. Sebelum di Mandua Banyuwangi ini, yang dulunya awalnya Man Genteng, itu saya dari Man Pesanggaran. Man 4. Iya, sekarang jadi Man 4 itu. Jadi dulunya Man Pesanggaran, saya ngajar di sana. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2011 sampai 2014. Iya. Cukup lama ya Pak Iya, ya? kemudian pindah ke sini. 10 tahun yang lalu. Iya, 10 tahun yang lalu lebih itu, ya. Gitu. Terus kemudian di sini, pindah di sini, diberi tugas untuk mengajar dengan materi akidah akhlak waktu itu. Akidah akhlak kelas 10 sama kelas 11 awalnya gitu. Ya. Selain dari mengajar dari akidah akhlak gitu Pak ya. Apa ada tugas tambahan lain kayak gitu Pak, atau jadi pembina organisasi atau gimana gitu? Ya, kalau guru baru awal-awalnya biasanya dikasih tambahan tugas wali kelas waktu itu. Baru mulai 2016 saya waktu itu sama Bapak Kepala Madrasah dikasih tugas untuk jadi pembina ketakmiran waktu itu. Pembina takmir. 2016 sampai 2017. 2017 kemudian dikasih tugas lagi. Ya, rotasi waktu itu. Rotasi tugas, saya dikasih tugas jadi pembina ketertiban. Kortip. Waktu itu yang disingkat Kortip. Iya, koordinator ketertiban. 2017 sampai 2019. 18-19 waktu itu. Kemudian dirotasi jadi pembina OSIM waktu itu. Pembina tahun berapa OSIM. Pak itu Pak? 2019, 2018, 2019 sampai pandemi waktu itu. Pandemi masih jadi pembina OSIM. Jadi rotasi gitu. Satu periode tapi apa ya? 2 periode. 2000 waktu itu berapa periode sampai pandemi selesai? 18, 19, Iya. 19, 20. 2001 waktu itu. 3 berarti Pak? 2 periode. Oh 2. Baru setelah itu ganti lagi, dikasih dirotasi. Ya, dirotasi jadi di pembina ketertiban lagi. Satu periode enggak sampai 1 periode waktu itu, dirotasi lagi. Jadi pembina takmir. Ya, jadi terus pindah terus. Kemudian tahun kemarin ini ganti lagi, dirotasi lagi. Jadi pembina
ketertiban sampai sekarang. Itu. Alhamdulillah. Berarti sekarang Bapak ini lagi menjabat menjadi pembina Kortip gitu ya Pak Iya. ya? Sekarang istilahnya kepala ketertiban. Jadi tahun ini ada rotasi gantinya bukan Kortip, jadi bukan Kortip tapi Tatip, kepala ketertiban. Oh, ngoten. Gitu diganti. Kalau dulu Kortip, koordinator ketertiban, tahun ini rupanya ada pergantian. Jadi ketertiban itu Tatip. Oke. Gitu. Berarti Bapak ini sudah cukup lama ya Pak mengajar di Mandua Banyuwangi. Iya, alhamdulillah lumayan ya. Sejak itu makanya ini kalau melihat apa itu guru-guru yang ada di Mandua Banyuwangi energi sekali karena banyak yang muda-muda sekarang ini. Iya, mayoritas ya Pak ya? Mayoritas sekarang muda-muda energi. Wah, makanya kalau kita lihat ini guru-gurunya luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini kan sudah mulai kalau nasional bahasanya sudah biasa. Makanya olimpiade yang sifatnya nasional biasa. Makanya ini mulai tahun ini mudah-mudahan mulai mendunia. Iya, amin. Iya. Mungkin dari Bapak sendiri itu apa ada untuk strategi sendiri untuk menertibkan murid-murid Mandua Banyuwangi? Ada nggak Pak? Kayak oh gitu. ya jelas. Memang berawal ya kalau kita lihat ketertiban itu bahasanya sangat urgent ya, sangat penting sekali. Kalau ketertiban ini ditinggalkan ya mungkin madrasahnya juga amburadul ya Pak ya? Iya, Ambiar dari gitu gitu, ya? ambiar nanti gitu. Makanya ketertiban ini harus di awal dulu. Iya. Siswa tertib, insya Allah nanti membawa pada hal-hal yang sangat positif. Gitu. Karena dengan siswa ini tertib, apa-apa program sekolah untuk siswanya ini langsung bisa dilaksanakan, mudah untuk dilaksanakan. Karena sehingga disiplin ya Pak ya? Iya, karena siswa sudah disiplin. Misal aja kalau ada tugas langsung kerjakan. Nah, enak. Apalagi kalau kita lihat di Mandawangi ini selain di ketertiban kan kita lihat kalau pagi aja anak-anak ini dibiasakan untuk tertib takdim pada guru-gurunya, takdim pada madrasahnya, bahasanya gitu. Ini modal awal. Kalau siswanya sudah kayak gitu, insya Allah sudah proses pembelajaran lancar. Iya, lancar dan itu terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan dengan gitu nantinya ke depannya wah siswa-siswi Mandawangi ini akan mengangkat ya, menduniakan Mandua Banyuwangi ini. Tapi setahu kita ya, tapi kalau aku sendiri sih gini ya prinsipnya, kalau misalkan kita nggak ngelanggar gitu ya, nggak ngapain takut ya Pak ya sama Kortip gitu kan. Berarti kalau misalkan dia takut kan berarti dia ada yang melanggar dalam dirinya gitu kan. Setuju ya Pak ya. Sebetulnya itu gampang-gampang saja ya. Iya. Kalau siswa ini sebetulnya kalau nggak ada pelanggaran, saya lihat ini contoh ya. Saya lihat anak-anak kelas 12 ini yang biasa tidak melanggar, biasa-biasa saja itu yang ada di Mandawangi. Lah ini karena siswa tersebut tidak biasa melanggar. Ya seperti katakan tadi Rayhan tadi, kalau siswa ini tidak pernah melanggar, siswa peraturan yang ada di Mandawangi biasa-biasa saja. Cuma biasanya kalau siswa ini biasa melanggar, masih gitu, kaget. Mandawangi kok kayak gini, ketat gitu. Iya, kanan katanya, Mandawangi kok ketat banget. Padahal ya biasa-biasa saja. Karena apa kok biasa-biasa saja? Siswa-siswa itu sudah biasa tertib. Baru mereka yang melanggar itu, ya ada peraturan dilanggar baru, kok ketat banget. Ya, Pak, ya? Iya, sebetulnya enggak, biasa-biasa bagi siswa yang biasa aktif dan tidak melanggar itu. Iya sebenarnya kayak gitu, karena juga saya sendiri merasakan gitu ya Pak ya. Kalau misalkan kita nggak ngelanggar ya aman-aman saja. Bahkan itu lebih tenang gitu loh Pak. Kalau misalkan kita melanggar itu kayak aku diiki loh, aku dikena Kortip gitu kan ya Pak ya. Iya. Itu kadang-kadang terjadi pada di orman itu. Karena di orman itu kan ya sebetulnya harus biasa-biasa saja, karena merasa wah ini nanti saya ini kalau kena peraturan ini, padahal tidak, karena kalau di orman itu kan sudah ada pembinanya. Pembina itu sudah koordinasi dengan ketertiban, ya. Di sana sudah koordinasi. Jadi jangan khawatir. Jadi anak-anak orman itu jangan khawatir, karena pembinanya itu sudah koordinasi, sudah ngomong kepada ketertiban. Bahasanya anak ini melakukan tugas ini. Lah ini berarti kan tidak melanggar.
Cuma kadang-kadang siswa kadang-kadang dek gitu ya. Ya teman-temannya belajar padahal dia sama-sama proses pembelajaran. Siswa ada tugas misalnya, itu kan juga proses pembelajaran. Cuma kadang-kadang siswa itu masih ada deknya tadi. Wah, teman-teman belajar, saya kok ikut organisasi, enggak apa-apa sebetulnya, itu sama-sama proses pembelajarannya. Jadi siswa ketika ada misalnya berorganisasi itu kalau ada tugas organisasi itu sama dengan proses pembelajaran. Makanya kok usah takut. Kadang-kadang deknya itu ya enggak benar. Kadang takut juga sih Pak, karena takut atau nilainya Nah, kurang, gitu. kayak bolong. Pastinya Ya, kita kan disuruh betul, mengejar betul. juga kan Pak. Iya betul, kadang-kadang seperti itu. Ya memang ini kalau siswa organisasi kadang-kadang takutnya di situ. Iya. Padahal tidak, itu sama. Jadi tidak, kalau siswa itu kalau ada tugas, apalagi tugas dari madrasah, itu sebetulnya sama. Contoh aja ya, dulu beberapa hari yang lalu, ya, beberapa hari yang lalu itu ada siswa yang diutus ke Bogor. Nah ini tentunya kan ada pembinanya sudah ada koordinasi, apalagi ini tugas madrasah. Ini tidak pelanggaran, tapi kadang-kadang masih ada deknya. Gimana dengan nilai saya? Kadang-kadang ini seperti itu. Ya tidak, ini tugas sih, malah tugas dari madrasah itu nanti nama baik madrasah ada di situ, ya. Gini, jadi kalau ada tugas seperti itu laksanakan dengan sebaik mungkin, itu tidak melanggar karena ada pembinanya sudah Koordinasi. iya sudah koordinasi, apalagi nama baik sekolah di bawah itu kan di situ, jadi tidak melanggar, malah nanti ini yang membawa nama baik madrasah seperti itu. Oke Pak, tapi kan gitu itu ada Pak, ada guru yang toleran, ada yang enggak. Kita Iya, juga bingung betul. dari situnya Iya. gitu Pak. Iya. Ini makanya di sini di ketertiban ini mengharapkan siswa tersebut juga kalau pembinanya sudah koordinasi, siswa tersebut minimal ya juga harus ngomong lah. Kadang-kadang karena banyaknya siswa yang ada di Mandawangi, kadang-kadang guru yang bersangkutan yang disebut tadi ya nggak hafal gurunya. Jadi misalkan contoh saja ya, si A, siapa tuh si A yang di bawah ke mana itu ke Banyuwangi untuk mewakili madrasah, kadang guru nggak hafal. Sehingga harapan saya siswa ini juga ngomong juga selain pembinanya ya. Dari siswanya juga harus ada kesadaran gitu ya Pak. Enggak maksud saya siswanya itu ngomong saja, Pak, saya dapat tugas, ya. Sehingga apa? Oh ini yang dapat ditugasi oleh madrasah. Kita tahu kan Mandawangi ini jumlahnya siswa berapa? 1.400. Nggak mungkin juga kan guru-guru harus menghafalkan. Hafal satu-satu kan nggak mungkin. Iya. Nanti kalau, ini malah menghafalkan. Nanti contohnya saja saya beberapa hari yang lalu itu saya juga mencari-cari kan dari madrasah itu informasikan siswa ini atas nama ini dikirim ke mana Jawa Timur untuk mewakili madrasah. Saya cari-cari sendiri. Nah harapan saya jangan gurunya mencari, siswanya itu ngomong. Yang menemui. Iya menemui itu. Biar ya ini siapa tahu malah didoakan biasanya gitu, disangoni biasanya. Sangoni doa. Ini malah nanti nambah semangat. Nah gitu, nambah semangat. Itu harapannya seperti itu. Kalau enggak konfirmasi pada gurunya, ya itu tadi gurunya bingung juga yang mana ya. Ya seperti ini, harapannya seperti itu. Oke. Kan ini siswa dari Man 2 Banyu itu sangat banyak sekali ya Pak ya. Betul. Mungkin Bapak ada kesusahan nggak sih kalau semisalkan untuk mendisiplinkan, menertibkan kayak gitu Pak? Ya tentunya sesuatu yang lancar dan tidak lancar ada jelas kan gitu. Iya, Pak, ya. Terutama gini, siswa yang biasanya melakukan pelanggaran itu ini ketika di jam-jam di luar sekolah. Bolos gitu Pak? Kadang-kadang ini kan gitu izinnya, izinnya kadang-kadang mau izin sebentar untuk keluar sebentar, tapi kadang-kadang kebablas nggak balik lagi. Iya, lah ini kadang-kadang itu repotnya juga. Terus kemudian ada juga ya siswa kadang-kadang di dalam tapi berusaha untuk masuk tanpa melalui prosedur, misalnya loncat pagar itu kita kan terbatas juga Masian, walaupun sudah ada CCTV tapi kan ya masih ada tugas lain. Iya, pembina juga ada tugas lain. Tugas utamanya
mengajar itu, sehingga kadang-kadang terbatas di situ ya. Tapi alhamdulillah di MAN 2 Banyuwangi ini kita kerjasama, misalkan di sini kerjasamanya dengan apa itu bagian depan, yaitu Pak Sapam, itu kerjasama bahkan dengan masyarakat. Ini akhirnya ini kita ini alhamdulillah masyarakat di sekitar Mandawangi ini peduli juga, peduli banget. Contoh kemarin itu ada siswa, kan kita fasilitas masih dibangun ya, olahraga ini contohnya. Fasilitas kita dibangun ini masih dibangun, ini kira-kira beberapa bulan lagi sudah selesai. Kalau ini sudah aman. Sementara ini kan kalau beberapa kelas ini olahraganya kan di Maron. Iya, RTH Maron sana. Nah, kadang-kadang itu siswa tidak jadi di Maron tapi di warung. Lah, ini kadang-kadang. Itu yang bahaya ya, Pak. Kan, iya bahaya karena apa? Kan nggak dideteksi. Deteksinya apa? Anak tersebut olahraga. Alhamdulillah masyarakat ini pedulinya gini. Di salah satu warung itu anak tersebut olahraga. Ya dikira sama yang lain, jamnya olahraga. Ya mungkin terlalu payah apa beli-beli. Tapi ternyata di situ ketiduran di situ. Nah, ini kan termasuk pelanggaran, kok tidur di warung padahal di luar sekolah. Lah ini termasuk pelanggaran. Alhamdulillah masyarakatnya peduli. Pedulinya apa? Lapor kepada madrasah yang diterima oleh Sapam. Nah, Sapam diteruskan ke ketertiban. Nah, ketertiban langsung kita cari anak tersebut, kita ambil, iya, eksekusi, kita ambil, kita bawa ke madrasah. Kita apa itu? Interogasi, kenapa kok sampai gitu? Nah, ini. Ya, kita interogasi dulu permasalahannya apa kok sampai seperti itu. Nah, ini peduliannya masyarakat itu seperti itu di sekitar Mandawangi. Sangat luar biasa madrasah apa itu masyarakat di sekitar Mandawangi. Pernah juga itu yang agak jauh di wilayahnya belakang Polsek sana. Di belakang Polsek sana. Kan agak jauh ini. Kalau di sekitar sini warung-warung sekitar itu langsung karena apa? Kepeduliannya bagus. Ini agak jauh juga gitu. Memberikan informasi, iya lapor. Bukan lapor, memberikan informasi. Ada siswa di sana gitu. Alhamdulillah, berarti masyarakat sangat peduli dengan MAN 2 Banyuwangi seperti itu. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya, jadi kayak dari masyarakat luar dengan MAN 2 ini bisa kerjasama gitu ya. Ada kepeduliannya dengan masyarakat MAN 2 Banyuwangi ini. Alhamdulillah. Dari Kak Rehan sendiri ada pertanyaan nggak untuk Bapak? Setelah mendengar cerita dari Pak Nur Salim tadi, ternyata Pak Nur Salim ini banyak sekali pengalaman. Pengalamannya. Pernah menjadi pembina OSIM, takmir, dan duta ketertiban. Nah, itu perbedaannya apa sih Pak antara ketiga orman itu setelah Bapak menjadi pembina? Iya, kalau di tiap-tiap organisasi itu kan ada punya ciri khas masing-masing. Contohnya kalau di awal-awal itu saya jadi pembina ketakmiran waktu itu. Tahun 2015 itu 15 tahun 2016 itu fasilitasnya tidak semegah ini. Bahkan waktu itu sholat duhur itu masih di lapangan. Waktu itu. Ya, ciri khasnya apa? Siswa pada waktu itu ya salah satunya betul-betul mengkondisikan teman-temannya. Kalau ini siswa ya, kan itu ada organisasi bagian takmir kan. Kalau saya ya ini mengkondisikan anak-anak ketakmiran itu bagaimana sholatnya bisa kondusif. Jadi diarahkan takmir ini betul-betul mengurus bagian fasilitas sholat. Walaupun pada waktu terpal ya, pakai terpal untuk sholat. Masih di lapangan karena iya di lapangan itu. Nah ini anak takmiran kita kondisikan mau sholat sebelum sholat duhur sama duhur ini pasang dulu. Kemudian selesai kita kalau sekarang lagi. Alhamdulillah banget ya Pak ya udah punya masjid. Alhamdulillah. Terus kemudian di ketertiban waktu itu beda lagi. Ya, kalau di ketertiban kalau saya mengkondisikan ya, pembina mengkondisikan pada organisasi tersebut bagaimana ikut ya, apalagi ketertiban nih sorotannya banget nih. Bahkan sampai disebuti anak-anak ketertiban itu artisnya. Iya, bahkan sebutannya banyak sekali. Selain artisnya juga sapamnya pernah disebuti sapam anak ketertiban itu. Sapam sebutannya artis, sapam ada lagi
jukir, juru parkir. Nah, sebutannya banyak sekali ini untuk iya, ciri khasnya di itu. Karena apa? Menata parkirannya teman-temannya. Ya, parkirannya teman-temannya itu. Ada juga ini sebutannya apa, intelijennya katanya. Intelnya Mandawangi, iya Mandua. Karena apa? Selalu mengawasi teman-temannya baik di dalam maupun di luar. Karena siswa kan berhaknya memberikan laporan pada pembinanya. Kalau ada siswa melakukan pelanggaran, ini berikan laporan. Itu di ketertiban. Kalau OSIM lain lagi ciri khasnya. Kalau OSIM ini mencetak apa itu kader-kader berpikir, organisator ya, ini beda ya, lagi. Intelijen. Iya, selain itu juga bagaimana programnya ini konsepnya harus matang. Ini beda lagi. Ya, untuk anak-anak OSIM itu waktu itu. Sekarang kan pembinanya rotasi terus kan. Biar merata, bisa merasakan di situ. Regenerasi ya, Pak ya. Iya, nantinya teman-teman yang muda-muda itu biar apa itu betul-betul terkondisi. Ya, beri tugas oleh madrasah betul-betul siap gitu. Pastinya di setiap organisasi itu ada regenerasi gitu ya. Iya, betul. Gak mungkin stuck itu aja. Iya, biar ada perubahan. Iya, seperti kalau ingin maju kan perlu perubahan seperti itu. Makanya selalu ada rotasi di situ. Iya. Untuk yang terakhir nih Kak ya, mungkin dari Pak Nur Salim sendiri ada pesan dan kesan untuk Mandua Banyuwangi, untuk siswa-siswi nih terutama ya Pak ya, agar selalu bisa menaati semua peraturan yang ada Pak. Bagaimana? Iya, saya pesan pada anak-anak dengan ketertiban ini awal kalian proses pembelajaran, karena harapan saya tidak hanya di Mandawangi, diterlanjutkan harus. Tidak hanya di sekolah ya Pak ya. Dilanjutkan di rumah gitu. Ada konsep bahasanya kedisiplinan, ya toh, menuju kesuksesan. Makanya belajar dari disiplin, apalagi yang sudah digembleng di Mandawangi ini, proses pembelajarannya, proses taktimnya itu sudah diproses sudah digembleng di Mandawangi, lanjutkan nantinya di rumah, nanti sampai waktu perkuliahan. Biar betul-betul nantinya menuju anak-anak nanti jadi sukses dengan kedisiplinan itu. Karena dengarkan pepatah mengatakan kedisiplinan adalah kunci kesuksesan. Betul, gitu ya Pak. Itu harapan saya seperti itu. Biar nanti anak-anak terutama siswa-siswi Mandawangi jadilah orang-orang sukses dari disiplin tadi berawal. Ya, berawal dari belajar disiplin, insya Allah jadi orang-orang yang sukses ke depannya seperti itu. Amin. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita hari ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, pemirsa Sobat Mandawangi, terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Saya Okta Agniu Harmadani dan rekan saya Raihan Firdaus Alfarizi. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.